Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bercerita tentang sebuah kisah keajaiban pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dialami oleh seorang pemuda yang cukup berhasil di Yogyakarta. Jadi ceritanya, pemuda ini dia mendirikan usaha kafe di Yogyakarta. Nah, usaha kafe ini lumayan. Dalam satu malam dia bisa memperoleh omset 2 juta rupiah. Kenapa bisa seperti itu? Karena banyak mahasiswa yang datang, apalagi ketika banyak momen-momen tertentu dia sediakan di situ layar lebar. Kemudian orang pada nonton di situ, mahasiswa, mereka jajan di situ, makan, minum. Maka banyak sekali untungnya. Bagi mahasiswa khususnya itu banyak sekali 2 juta satu malam. Wow. Tapi ternyata dia lupa bahwa sebenarnya yang memberi rezeki itu Allah. Bukan karena kafenya, bukan karena daya tarik dianya, bukan, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tanda dia lupa dengan Allah adalah sholatnya, ibadahnya mulai kendor. Sholatnya yang tadinya rajin sekarang sudah mulai kendor, udah mulai ditinggalkan. Sedekahnya sudah lupa dia keluarkan kepada fakir miskin, dia udah lupa. Lihat anak-anak yatim di jalan, pengemis, udah lupa, cuek. Sebelumnya padahal bagus, anak ini soleh, tapi begitu dia memperoleh harta yang lumayan, dia lupa. Nah, makanya dalam setengah tahun kafe itu berjalan, tapi setelah setengah tahun selanjutnya mulai ada yang namanya masalah. Ternyata dia dibohongi oleh mitra kerjanya sendiri, dia kena tipu oleh mitra kerjanya sendiri, sehingga singkat cerita usahanya menjadi macet. Ini usahanya menjadi macet. Kalau usahanya macet, otomatis dia tidak dapat penghasilan dari usahanya, dari kafenya. Dan ternyata juga pemuda ini menerima investor luar. Jadi orang yang mau invest di kafenya silahkan. Nah, ada beberapa yang invest di usaha kafenya itu, tapi karena macet nggak untung dong, rugi dong. Maka ada satu investor yang dia menuntut untuk dibalikkan uangnya sebesar 14 juta. Kafe sudah tutup, nggak bisa, udah ketipu dia. Ini di kafe ini di usaha ini dia sudah bangkrut. Dan ada satu orang yang dikirimkan oleh Allah juga sebenarnya untuk minta itu hutang 14 juta dibayar lagi. Dia sudah investasi 14 juta, nggak mau tahu, pokoknya harus dibayar. Ini orang masih muda banget, mahasiswa lah. Nah, orang yang invest ini udah tua, dia minta 14 juta harus dibayar. Diberi waktu 1 minggu harus menyediakan uang 14 juta. Padahal dari semua keuntungan usaha yang dia peroleh selama ini sudah habis. Buat apa? Buat senang-senang, buat pacaran, buat maksiat. Astagfirullah. Ini titik kesalahannya. Nah, dalam 1 minggu itu, 1 minggu dia harus dapat 14 juta. 14 juta dalam 1 minggu. Oh, ini nggak main-main. Seorang anak muda 14 juta seminggu dengan usaha yang sudah nggak ada. Gimana bingungnya itu? Bingung banget. Maka kemudian dia cari solusi yang pertama. Dia list itu, dia daftar nama-nama. Daftar nama teman. Siapa saja kira-kira teman yang bisa dimintai tolong, teman-teman yang dia anggap
punya uang, dia hubungi satu persatu, dia telepon satu persatu, bahkan dia temui satu persatu untuk minjam duit untuk nutup yang 14 juta ini. Tapi apakah beres? Enggak berhasil. Ini nggak bisa. Satu pun teman nggak ada yang mau minjemin dia duit 14 juta. Apalagi yang namanya mahasiswa, 14 juta besar sekali. Kemudian langkah yang kedua, ini dia bukan hanya hutang 14 juta ditagih. Si investor dia ngirim, sebut saja preman, untuk membantu menarik hutang 14 juta. Jadi preman itulah yang membuat si anak tadi, si mahasiswa tadi ketakutan sampai mau dibunuh. Astagfirullah, ini nyata. Sampai mau dibunuh. Dia lari dari posisinya di Yogyakarta ke Jawa Tengah, lari. Kenapa? Karena pada suatu malam kafe itu pernah dirusak ini kafe sama preman tadi. Sampai kemudian dia lari ke Bekasi. Di Bekasi dia temui teman lagi, yang sebenarnya teman itu juga nggak bisa bantu secara ekonomi. Teman nggak bisa, uang nggak bisa. Hari sudah semakin mepet, sampai di hari ke-6 dia belum dapat itu namanya 14 juta. Belum ada itu yang namanya 14 juta. Allah, pusing nggak? Pusing banget tuh. Apalagi seorang anak muda, dan dia nggak berani ngasih tahu ibunya. Dia pengen nyelesain ini sendiri, tanggung jawab sendiri. Dia nggak mau membebani ibunya, jadi pikiran, jadi beban bagi orang tuanya. Dia nggak mau, dia hadapi itu 14 juta sendiri. Padahal ini ancaman dibunuh dari telepon itu terus menerus. Dia mau dibunuh kalau besok, satu hari lagi, karena ini udah hari ke-6, satu hari lagi dia nggak ngasih 14 juta, maka ancamannya dia mau ditemui, dicari, dibunuh. Astagfirullah. Saking bingungnya ini, nggak ada teman lagi yang bisa ditemui. Ternyata teman yang di Bekasi tadi dia ngomong, udahlah, kamu nyerah aja, kata temennya. Maksudnya apa? Nyerah. Jangan nyari-nyari utang lagi. Jangan nyari-nyari temen lagi untuk diutangin, untuk nutup 14 juta. Udah, nggak usah dicari lagi. Terus aku harus ngapain? Kata si mahasiswa ini. Kalau nggak nyari, kalau nggak kerja, aku nggak kerja, nggak ada kerjaan, nggak ada pemasukan, mau ngutang nggak ada yang ngasih utang, harus gimana? Kata teman yang di Bekasi, kamu nanti malam, kan besok kamu hari ke-7, ini hari terakhir, nanti malam kamu gelar ini sajadah. Ini solusi yang luar biasa. Sajadah. Teman yang di Bekasi itu suruh nanti malam gelar sajadah. Kamu bangun nanti malam, gelar sajadahmu digelar. Kemudian kamu sholat itu, sholat tahajud. Kamu gelar ini sajadah dan kamu lakukan sholat tahajud 2 rakaat saja. Sajadah digelar, sholat tahajud pun dia dirikan. Anak muda ini, mahasiswa ini, dia turuti apa yang disuruh oleh temannya yang dari Bekasi. Iya, nanti malam aku akan gelar sajadahku dan aku akan sholat tahajud. Benar dilakukan. Ya, sholat tahajud 2 rakaat di atas sajadahnya. Kemudian yang bisa dilakukan hanya merintih, dia nangis di situ.
Dia nangis, dia nangis, dia nangis di atas sajadahnya, mengadu ke ya Allah. Dia ngadu ke Allah, ya Allah. Dia nyerah di situ. Dia istighfar, perbanyak istighfar di situ. Dia nangis, ya Allah, aku nyerah. Aku udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kalau memang besok aku harus dibunuh, aku pasrah, ya Allah. Dia udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Dia pasrahkan semuanya ke Allah. Dia perbanyak istighfar, mohon ampun. Dan satu doa yang dia baca ketika itu disuruh oleh teman yang dari Bekasi ini, coba kau baca doa Nabi Yunus ketika dia ditelan oleh seekor ikan. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Mahasiswa ini baca doa ini, doa Nabi Yunus ketika dilahap makan oleh seekor ikan. Dia baca dengan nggak terasa tangisannya keluar, teman-teman. Tangisannya keluar, dia minta tolong kepada Allah. Ya Allah, aku pasrahkan semuanya kepadamu, ya Allah. Dengan doa ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Dia pasrah, kemudian dia tidur. Dan Anda tahu ya teman-teman, pagi harinya apa yang terjadi? Ternyata benar, keajaiban Allah itu nyata. Ketika kita mencari solusi dari kita sendiri, bukan solusi langit. Solusinya solusi kita, bukan solusi Allah. Berat. Tapi begitu kita minta solusinya ke Allah, minta tolongnya ke Allah, kita nyari Allah, caranya cara Allah, maka yang terjadi adalah jalan keluar juga dari Allah. Jalan keluar dari Allah itu mudah, gampang, kalau memang itu dari Allah. Tapi kalau kita cari sendiri, kita cari dari teman, minjem sana, oh berat. Dan ini terbukti oleh mahasiswa tadi. Begitu paginya, yang dia rasakan adalah tiba-tiba keajaiban Allah terjadi. Tiba-tiba temannya yang dari Bekasi itu, teman yang dari Bekasi yang tadinya nggak punya uang untuk minjemin dia 14 juta, tiba-tiba dia dapat telepon dari rekannya. Dia nelpon ke teman yang di Bekasi tadi, temannya mahasiswa. Dia kabarkan kalau temannya yang di Bekasi tadi cair. Apa yang cair? Upah kerja yang sudah 3 bulan mengendap di perusahaan. Allah, berapa jumlahnya? Begitu dicek, coba dicek di rekening, sudah masuk, kata orang yang ada di telepon sana. Sudah masuk, itu adalah upah kerja yang dulu, yang kemarin. Begitu dicek di rekening, Allahu Akbar, yang tertera di situ 14 juta rupiah. Maka teman yang ada di Bekasi tadi, dia langsung kasihkan itu 14 juta untuk mahasiswa ini ngebayar utangnya kepada investor tadi. Allah, jadi ancaman dibunuh ini tidak jadi. Di hari terakhir dia dapat keajaiban dari Allah, pertolongan dari Allah, cash 14 juta. Semoga ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua, agar kita bisa lebih percaya lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencari solusi, cari solusi, cari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.